Let's listen to RBB, RDK Bincang Bintang. Halo teman-teman Bala Muda dan semuanya, nama gue Ervan, gue mahasiswa Hubungan Internasional semester 7 dan kebetulan sekarang lagi aktif di Amnesty International Chapter UI Jakarta, gitu. Oke, sekarang lagi sibuk ngapain aja Bang? Selain aktif di Amnesty Chapter UIN Jakarta. Ya, sekarang sih sibuknya paling ya skripsi, lagi nyusun judul lah ya, apa semester 7 gitu kan. Ini lagi berat-beratnya lah kuliah menurut gue. Paling lagi sibuk-sibuk itu aja sih sama ya Amnesty paling gitu. Sekarang tuh Bang Ervan emang di semester berapa sih Bang? Semester 7, Vin. Makanya lagi pusing banget nih. Kalau kata orang nih lagi mahasiswa beneran lah semester-semester sekarang nih. Lagi pusing-pusingnya bimbingan gitu-gitu kan, mikir-mikirin judul segala macam. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, di Amnesty Chapter UIN Jakarta ini Bang Ervan tuh ngapain aja sih Bang kegiatannya? Nah, sebenarnya kan karena kita masih ini juga ya, masih COVID segala macam, jadinya kegiatan kita emang belum banyak. Tapi kita udah ada beberapa kegiatan kemarin kayak mengumpulkan dukungan surat gitu melalui program namanya Pena gitu. Jelasin mungkin nanti di sesi berikutnya gitu kan. Nah, terus gue juga audiensi kemarin sama pejabat-pejabat terkait mengenai beberapa isu kayak isu tenaga kesehatan, isu Munir, Semanggi dan lain-lain gitu sih. Baru sedikit sih sebenarnya kegiatannya karena corona juga ya. Terus juga karena kita chapter baru jadi ya baru segitu aja kegiatan Vin. Oke, kita langsung masuk nih. Nah, kan Bang Ervan ini diundang di RBB nih. Bang Ervan sebelumnya udah tahu belum sih RBB itu apa? Tahu sih, gue sempat tahu ya karena kemarin si Alif udah sempat nyinggung-nyinggung juga kan, dan karena Alif masuk Amnesty juga bagian dari Amnesty, jadi gue udah tahu sedikit lah beberapa kegiatan dari RDK ini gitu sih. Oke. Nah, RBB ini kan RDK Bincang Bintang. Nah, biasanya itu yang kita undang pasti yang punya pengalaman, yang punya prestasinya tuh baik deh Bang. Pokoknya keren banget deh orang-orang yang diundang di RBB. Bisa aja nih. Nah, langsung ya, gimana sih, gimana awalnya itu Bang Evan ini bisa mulai tertarik menjadi aktivis penegak keadilan gitu? Oh, iya. Awalnya mungkin ya gue suka-suka isu-isu HAM kayak gini tuh sebenarnya tuh dari musik sebenarnya, Vin. Kayak dulu tuh gue suka banget sama band-band kayak Muse, Efek Rumah Kaca gitu-gitu. Nah, itu kan zaman-zaman SMA tuh lagi suka-sukanya musik-musik yang kayak gitulah. Nah, band-band itu tuh sebenarnya juga di lirik-liriknya juga banyak nyinggol tentang isu-isu HAM dan lain sebagainya gitu. Jadi sejak gue dengerin band-band itu gue mulai tertarik nih. Ini dia pada ngomongin apa sih band-band ini gitu kan. Nah, terus juga dulu zaman kelas 3 SMA lah ya. Gue tuh udah nge-follow Instagramnya Efek Rumah Kaca gitu, Cholil Mahmud dan lain sebagainya gitu kan. Nah, gue udah nge-follow Cholil segala macem kan. Gue ngeliat tuh Instagramnya di setiap hari Kamis dia di depan istana tuh waktu itu kayak sering banget lah ke depan istana gitu. Nah, gue cari tahu tuh dia ngapain sih ke depan istana setiap Kamis gitu kan. Oh, ternyata ada nih aksi Kamisan kan yang mungkin Vina juga udah tahu gitu. Nah, itu mulai saat itu gue mulai datang ke sana tuh pas zaman-zaman kelas 3 SMA lah ya. Gue mulai cari tahu aksi Kamisan itu apa sih gitu kan. Nah, pas nyampe ke sana tuh sebenarnya gue agak kaget sih kayak, ini kok aksi diem-diem doang gitu. Soalnya kan gue zaman SMA tahunya kayak aksi tuh demonstrasi gitu kan, yang bener-bener bener-bener di jalan, bawa-bawa spanduk, orasi gitu-gitu kan. Nah, pas gue tahu nih ada aksi Kamisan nih, kok aksi diem doang gitu kan. Nah, mulai di situ gue malah justru makin tertarik gitu. Oh, ada aksi kayak gini gitu kan. Dan ternyata setelah gue tanya-tanya itu udah berjalan dari tahun 2007 gitu kan. Wah, udah lama banget menurut gue gitu kan. Dan terus gue nanya juga, ini terus dari 2007 nih udah ada hasilnya belum gitu kan ke orang-orang yang ikut gitu kan. Gue penasaran nih sebagai anak SMA yang masih ya, berandalan lah itu mana gitu kan. Nah, pas gue tanya katanya, oh belum ada hasilnya segala macem gitu. Tapi tetap jalan setiap Kamis. Wah, gue makin salut dong. Nah, sejak saat itu tuh gue jadi tertarik tuh kayak, wah ternyata isu kayak gini tuh penting banget gitu. Ternyata ya pemerintah masih belum ini banget sama isu-isu kayak gini, makanya gue harus ya lebih aware lah sama isu-isu yang berbau hak asasi manusia ini gitu sih.
Kan kalau dilihat nih kan remaja-remaja sekarang tuh bisa dibilang kurang apa ya, kurang tertarik dengan yang namanya hal-hal yang kayak gitu gitu. Masih acu tak acu, yang penting diri gue senang, happy, nongkrong kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih yang membuat Bang Ervan itu oke, gue mau ngambil ikut andil dan ikut aktif gitu, mau milih kegiatan tersebut? Sebenarnya ya nyambung ke yang gue omongin tadi ya, apa yang udah gue ikut aksi Kamisan gitu. Terus gue tahu nih kan gue ketemu ada Bu Sumarsi kan, dia orang tua dari Wawan, salah satu korban tragedi Semanggi, dan dia tetap ikut setiap Kamis ngumpul di depan istana gitu kan, walaupun usianya juga udah terbilang tua. Nah menurut gue tuh kayak gitu tuh sangat apa namanya terenyuh gitu gue pas tahu kayak gitu. Dan menurut gue langsung punya pikiran gini, kayak hanya karena bukan gue korbannya bukan berarti di masa depan gue nggak bakalan jadi korban gitu. Gue bisa aja jadi korban selama para pelaku HAM ini belum terungkap gitu. Jadinya oleh karena itu ya gue memutuskan lah buat terjun langsung ke isu-isu kayak gini gitu sih, Vin. Kan Bang Ervan ini kan salah satu yang menjadi koordinator Amnesty Chapter UIN Jakarta. Pasti itu bukan hal yang mudah gitu untuk menduduki amanah tersebut gitu kan. Boleh tahu dong gimana sih pengalaman terbaik yang pernah kakak alamin selama berkecimpung di organisasi tersebut? Kalau buat di Amnesty ya sebenarnya kan Amnesty ini sendiri di UIN baru jalan sekitar 4 bulan gitu ya. Terus juga ada coronavirus ya yang bikin kegiatan kita terhambat gitu. Tadinya kan banyak kegiatan yang udah direncanain gitu sebelumnya padahal. Tapi karena adanya COVID juga jadinya pas 4 bulan yang lalu barulah terwujud adanya Amnesty UIN ini sendiri gitu. Jadinya kita WFH aja karena juga banyak yang di daerah pada pulang segala macam, dan juga kita ngikutin protokol kesehatan ya. Tapi mungkin yang paling berkesan itu ya ketika kemarin kita ada PENA nih. PENA itu sendiri merupakan program amnesti yang kepanjangannya pesan perubahan gitu, yang memungkinkan teman-teman untuk langsung mengirim surat kepada pejabat-pejabat terkait gitu. Dan itu kita jadiin surat-surat kayak itulah sistemnya kayak change.org lah, kayak petisi gitu. Nah, apa namanya, surat-surat itu kita kumpulin dan kita jadiin bekal buat audiensi. Kemarin kita juga udah ngelakuin beberapa audiensi sih, seperti audiensi Semanggi sampai audiensi penuntut tentang hak asasi tenaga kesehatan gitu. Nah, apa namanya, alhamdulillah surat-surat yang kita kumpulin itu kemarin disambut baik sih sama DPR ya, walaupun kita akhir-akhir ini cukup dikecewakan lah sama DPR, tapi ya seenggaknya positif thinking sedikit lah ya, tentang apa, karena surat-surat kemarin disambut juga dengan baik gitu. Nah, menurut gue ini pengalaman yang cukup menarik sih, karena saat ngumpulin itu kan kita karena baru jalan 4 bulan, kita juga belum terlalu kenal kan sama orang-orangnya gitu. Orang-orangnya baru lagi, tapi kita tetap bisa ngumpulin surat sekitar hampir 300 dukungan gitu apa tentang isu-isu ini, dan ya itu berkesan sih menurut gue karena orang-orang yang belum terlalu kenal ini ternyata bisa kerjasama gitu dengan isu yang sama gitu. Karena menurut gue isu ini bisa merekatkan hubungan gue dan teman-teman Amnesty UIN ini sendiri gitu. Dan menurut gue itu sangat berkesan sih kayak gitu. Oke. Dengan perjalanannya udah selama 4 bulan gitu, pelajaran terbesar apa sih bagi Bang Ervan itu yang udah didapat gitu? Oh iya, mungkin pelajarannya itu tadi ya, apa gue ngerasa HAM itu bisa digunakan sebagai pelekat hubungan antara kita satu sama lain gitu. Buktinya gue di Amnesty UIN sendiri yang tadinya belum pada kenal satu sama lain bisa rekat hubungannya hanya karena satu isu, yaitu isu hak asasi manusia gitu. Nah, terus juga di sisi lain ini kan Amnesty Chapter ada ini ya, ada seluruh Indonesia lah ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, misalkan ada forum yang satu Indonesia gitu, kita juga saling nyemangatin satu sama lain gitu, dari yang Papua, dari yang Kalimantan, segala macam. Nah, menurut gue itu sangat berkesan gitu di gue, pelajaran yang sangat berkesan di gue, karena menurut gue ya orang-orang tuh masih banyak yang peduli sama HAM ini sendiri di saat anak-anak muda mungkin pada sibuk main, pada sibuk apa bergaul sana sini gitu kan. Tapi apa masih banyak juga yang mau terjun dan mau repot lah istilahnya buat isu-isu kayak gini gitu. Oke. Kan kita sedang membahas human right gitu kan, hak asasi manusia. Penting banget sih, emang harusnya kan diperjuangkan HAM itu kan, karena kan HAM itu berlaku pada siapapun dan dimanapun juga, kapanpun juga gitu. Dan memang dari dulu kita lihat pelanggaran HAM ini terus aja gitu, maksudnya sampai sekarang tuh ternyata masih banyak, dan
nggak selesai-selesai gitu. Gimana sih Bang Irfan itu menanggapi terkait fenomena tersebut? Oh iya, nah ya kita kan sebenarnya juga udah sama-sama tahu ya kalau misalnya HAM itu pada dasarnya harus berlaku pada siapapun tanpa terkecuali gitu. Nah ya, tapi ya kita mau gimana juga realitanya akan terus seperti ini gitu kan. Maksudnya kita udah ngalamin dari kemarin. Mungkin yang kita alami baru-baru ini misalkan ada yang ikut aksi kemarin dari tanggal di September tahun lalu gitu kan, udah sempat melihat langsung lah. Selama ini kan kita disuguhin cerita-cerita doang gitu kayak Munir, Semanggi dan kita belum lahir gitu kan. Nah, sekarang kita udah bisa nyaksiin sendiri gitu apa pelanggaran-pelanggaran HAM yang langsung kayak pas demo kemarin segala macam gitu. Nah, apa namanya realitanya memang kayak gitu. Masih banyak kasus yang lama aja belum selesai yang kayak Munir, Semanggi dan lain-lain, tapi kasus baru juga malah justru bertambah gitu. Kayak aksi apa demo kemarin yang udah gue sebutin tadi, terus apa namanya aksi apa tentang tenaga kesehatan yang hak-haknya masih banyak belum dipenuhi segala macam gitu. Nah, menurut gue sih ya kita harus tetap aware dan melek sih sama isu-isu kayak gini karena buktinya isu-isu yang lama aja nggak kunjung kelar gitu dan itu artinya masih banyak orang-orang yang punya punya wewenang gitu belum terlalu peduli sama isu-isu ini gitu entah belum terlalu peduli atau memang ya ada sesuatu di baliknya ya kita nggak tahu juga ya tapi pokoknya ya kita harus tetap aware lah tentang isu-isu kayak gini karena menurut gua hal itu dapat terjadi kepada siapapun gitu itu sih kalau dari gua. Dengan perayaan atau peringatan hak asasi manusia ini kan ada nih, ada perayaannya. Sebenarnya menurut Bang Ervan tuh apa sih yang harus masyarakat atau orang-orang umum tuh tahu nih di balik dari Hari Peringatan Hak Asasi Manusia Internasional? Kalau menurut gue sih ya tentang Hari HAM Internasional ini gue ngeliatnya sih sebagai ini aja sih, Vin. Kayak sebagai sebuah memento perjuangan gitu. Kayak apa, pengingat lah, pengingat perjuangan panjang umat manusia gitu kan. Dari, kalau kita tarik dari sejarahnya mungkin kan ya, perjuangan HAM ini kan dari zaman dulu, dari zaman Raja Cyrus di penaklukan Babilonia 500 sebelum Masehi gitu kan. Sampai akhirnya melalui Perang Dunia Satu, udah lewat Perang Dunia Dua, udah menimbulkan banyak banget korban. Nah, akhirnya barulah terbentuk instrumen dasar HAM yaitu Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 gitu kan. Itu kan perjalanan panjang banget tuh. Kayak menurut gua ya hari HAM ini patut dirayakan karena ya untuk mengenang perjuangan itu bukan bermaksud buat romantisasi perjuangan masa lalu ya, tapi ya buat kita mengingat aja gitu jangan sampai perjuangan yang udah dilakukan sama leluhur kita tuh sia-sia gitu. Kan perjuangan udah panjang, udah banyak nyawa yang terbuang segala macam. Nah, mungkin emang implementasi dari HAM itu sendiri masih agak kurang ya, penerapan atau praktiknya emang masih sangat kurang bahkan dibilang gitu kan. Tapi ya seenggaknya kan apa instrumen dasarnya udah ada gitu. Ya ini tugas kita lah apa sebagai generasi penerus buat memastikan bahwa apa yang udah diperjuangkan zaman dulu itu bisa dipraktekkan dan manusia bisa hidup ya haknya bisa terpenuhi lah tanpa terkecuali gitu sih. Seberapa perlu sih, seberapa penting kita nih sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai seorang warga negara gitu, dalam menjadi agen penegak keadilan sebenarnya tuh Bang. Ya sebenarnya menurut gue penting sih buat teman-teman apa untuk ikut menjadi penegak keadilan atau mungkin bukan penegak ya mungkin lebih aware lah terhadap isu-isu hak asasi manusia gitu. Ya karena mungkin dari yang udah gue jelasin sebelumnya ya kayak apa isu-isu ini tuh sebenarnya udah dari zaman dulu gitu kan udah banyak lah contoh-contoh nyata yang udah kita dikasih tahu lah baik sama orang tua kita atau bahkan kita yang ngalamin sendiri gitu ya dari kita tarik aja gitu kan dari yang di Indonesia kayak zaman dulu apa Munir terus apa namanya Semanggi satu Semanggi dua itu semuanya belum kelar gitu kasusnya belum selesai. Nah itu kan kita juga bisa dilihat ya apa namanya komitmen penegakan HAM di Indonesia masih sangat rendah gitu apa nyawa tuh masih dianggap ya sebagai ya barang yang cukup murah lah ya kalau misalkan apa namanya kasus-kasus kayak gitu aja masih belum selesai gitu ditambah lagi banyak kasus baru gitu kan kasus baru yang udah gue sebutin sebelumnya juga kayak yang pelanggaran HAM pas demonstrasi kemarin dan lain sebagainya itu kan menambah catatan gelap apa namanya pemerintahan kita gitu tentang hak asasi manusia. Nah menurut gue itu sangat penting lah bagi kita biar seenggaknya kita tahu gitu apa sih yang terjadi gitu dan juga kita bisa tahu kan dan kita juga bisa tetap apa namanya berjuang sehingga di masa depan gitu apa nggak ada lagi lah hal-hal yang kayak gini sehingga kita bisa hidup
nyaman dan tenang lah gitulah istilahnya. Bisa ngomong tanpa ketakutan dan sebagainya gitu. Berarti untuk ini ya Bang ya, kalau misalkan harapan dengan adanya peringatan nanti nih, HAM 10 Desember tuh, Ah, khususnya untuk negara Indonesia dong. Apa sih sebenarnya harapan oh iya. terbesar Bang Irfan tuh? Harapan gue sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya, Vin ya. Harapan gue mungkin singkat aja ya. Pokoknya semua masyarakat Indonesia nih bisa menikmati hak-hak dasar aja gitu. Orang bisa bicara tanpa ada rasa takut, bisa kritik tanpa adanya takut harus ada tukang bakso di luar atau tukang nasi goreng tiba-tiba lewat depan rumahnya. Kita bisa kritik bebas lah gitu. Kita bisa beribadah tanpa takut didiskriminasi atau bahkan dibunuh gitu kan. Kita bisa berserikat tanpa harus dibubarkan, gitu-gitulah. Pokoknya hak-hak dasar kita tuh yang ada di pasal 27 sampai 34 tuh terpenuhi gitu. Itu sih harapan gue sebenarnya sesederhana itu aja sih buat hak asasi manusia gitu. Oke, tadi kan udah tentang harapan tentang hak asasi manusia nih. Kalau untuk Bang Irfan sendiri, apa sih harapan jangka panjang ataupun jangka pendek yang ingin Bang Irfan capai? Kalau harapan mungkin ya jangka pendeknya ya pertama pasti gue pengen lulus tepat waktu. Ya seenggaknya biar orang tua gue senang dulu gitu kan, seenggaknya bangga lah punya anak kayak gue gitu kan. Nah, apa namanya? Terus gue juga bisa tetap berkontribusi lah seenggaknya dalam jangka waktu pendek ini ya paling enggak bisa berkontribusi di apa lingkungan terdekat gue kayak kampus atau lingkungan rumah dan lain sebagainya. Gue bisa tetap apa ngawal isu hak asasi manusia ini gitu. Nah, untuk jangka panjang mungkin gue bukan tipe orang yang punya harapan jangka panjang sih sebenarnya kayak gue tuh kayak hidup ya udah jalanin aja gitu. Kayak learning by doing lah istilahnya. Tapi gue tetap hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip yang udah gue anut gitu. Jadinya misalkan gue percaya kalau misalkan gue udah ngelakuin prinsip-prinsip yang udah gue anut, prinsip-prinsip kebaikan yang udah gue anut, ya insya Allah lah masa depan pasti bakal ngikutin gitu baiknya gitu. Gue lebih kayak gitu sih kalau buat harapan masa depan gue, harapan jangka panjang gue gitu. Sebenarnya tadi tuh ada yang pengen ditanyain gitu kan sebelumnya. Sebenarnya siapa sih gitu Bang yang memotivasi atau yang membuat Abang tuh kayak gue tuh harus gitu ikutan organisasi yang kayak mendukung HAM. Itu tuh sebenarnya siapa Bang yang memotivasi atau yang bisa dibilang eh, tokoh inspiratif lah kayak gitu menurut Bang Irfan? Tokoh motivasi gue sebenarnya ya orang terdekat gue sih, orang tua sih, Vin. Kayak sebenarnya sederhana banget sih ini kayak orang tua gue tuh selalu pesan sama gue buat berbuat baik dimanapun, sama siapapun dan kapanpun, dan jadilah orang yang berguna gitu loh istilahnya. Nah itu tuh gue pegang banget tuh sampai kapanpun kayak gue mau ngapa-ngapain tuh pokoknya gue inget gue harus baik sama orang, gue harus baik sama siapapun, di kapanpun, dimanapun gitu. Nah sebenarnya prinsip sekecil itu menurut gue yang bikin gue bisa sampai kayak sekarang gitu. Plus juga gue nggak menafikan peran teman-teman gue yang selalu mendukung gue gitu ya. Tapi ya paling utama ya dari prinsip orang tua itu sendiri tadi sih dari kecil gue udah diajarin buat berbuat baik segala macam. Nah alhamdulillah ya kalau bisa dibilang gue bisa hidup sampai sekarang ya karena itu sih gitu. Tolong dong Bang kasih pesan-pesan ataupun semangat ataupun motivasi nih buat teman-teman bala muda atau bisa dibilang last statement deh. Oh iya. Ya mungkin pesan gue buat bala muda atau teman-teman di luar sana gitu ya. Kita harus tetap aware dan peduli sama isu-isu hak asasi manusia. Itu penting banget menurut gua karena menurut gua pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, baik itu kepada kita, anak kita, atau cucu kita di masa depan. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita tuh ke depannya bisa juga jadi korban pelanggaran hak asasi manusia gitu. Hanya karena bukan kita yang mengalami peristiwa tersebut, itu nggak menafikan kalau misalkan kita dapat menjadi korban di masa depan. Selama pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu masih berkeliaran dengan bebas, ya menurut gua kita belum bisa merasa aman gitu. Menurut gua mungkin itu aja kali ya, hidup korban jangan dia melawan. Oke, ternyata ngobrol bareng Bang Irfan banyak loh yang bisa diambil gitu kan. Pengalaman, ilmu, dan juga
motivasinya dia nih untuk membantu semuanya kan, semua masyarakat, semua khalayak gitu untuk mendapatkan haknya gitu kan sebagai warga negara. Nah, ternyata kita udah selesai Bala Muda untuk ngobrol-ngobrol di Orkes. Cepet kan? Nggak kerasa dong. Nah, untuk Bala Muda jangan lupa untuk selalu dengerin programnya RDK nih, spesial banget RBB namanya, RDK Bincang Bintang. Tapi khusus hari ini ada di podcastnya RDK, yaitu Orkes, Orang RDK Berpodcast. Tapi ada juga nih di streamingnya di rdk.bitcom.uinjkt.ac.id. Dan Vina pamit. Thanks for listening RBB.